Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Kata-kata beberapa awal fudala nakhusu bidzikri yang kami muliakan Ki Haji Musleh Mu'alif, segenap pimpinan, pengurus dan jemaah Majelis Khatmul Quran Al-Barakah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kembali dapat bersama-sama hadir di majelis kita dalam rangka untuk rutinitas melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu tawassul, zikir dan kajian yang pada malam hari ini sedang kita laksanakan. Mudah-mudahan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kalamus sadisatu minal hikamil ata'iyah. Kalam hikmah yang keenam dari kitab Hikam Al-Ata'iyah. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata siapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yakun ta'akhkhuru amadil ata' ma'al ilha'i bid-du'a mujiban liyaksika fa huwa dhamina lakal ijabata bima yaktaruhu laka la bima taktaru li nafsika wa bil waqti alladhi yurid la bil waqti alladhi turid. La yakun ta'akhkhuru amadil ata', janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian, datangnya jawaban, datangnya pengkabulan ma'al ilha'i bid du'ai, yang engkau lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam berdoa, mujiban liyaksika, itu menyebabkan engkau menjadi putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa dhamina lakal ijabata bima yaktaruhu laka, karena sesungguhnya Allah telah menanggung, akan menjawab, akan membalas, akan mengabulkan setiap doa-doa bima yaktaruhu laka, dengan apa-apa yang Allah pilihkan untukmu, la bima taktaru li nafsika, bukan berdasarkan pilihan dirimu, wa bil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid, dan pada waktu yang Allah pilihkan, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Maksud dari kalam keenam ini apa? Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabbukum, siapa Tuhan kalian, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan menjawab, aku akan membalas terhadap doa-doa kalian, kata Allah. Berdasarkan ayat ini, maka tidak ada permintaan umat ini kepada Allah itu yang tidak dijawab, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja jawaban Allah itu nanti ada dua kategori. Yang pertama, Allah bisa saja membalas doa-doa kita itu sesuai yang kita minta kepada Allah, atau Allah membalas atau memberi apa yang kita minta itu dengan sesuatu yang Allah kehendaki yang diberikan kepada kita. Yang kedua, Allah akan membalas doa itu, tapi pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu yang kita mau atau kita kehendaki.
Kenapa begitu? Ilustrasinya begini. Sampean punya anak sampean merengek-rengek minta sesuatu ke sampean. Ada kalanya sampean langsung memberi apa yang dipinta oleh anaknya, tapi ada kalanya sampean menunda pemberian itu kepada anaknya. Bisa saja besoknya, bisa saja minggu depannya, bisa saja bulan depannya. Satu. Yang kedua, bisa saja apa yang dipinta oleh anak sampean itu langsung itu yang diberikan. Bisa saja yang dipinta A oleh anaknya, tapi yang Anda berikan B. Kenapa bukan A sesuai permintaan anak Anda? Karena Anda yang lebih tahu bahwa kalau A yang dipinta oleh anakku ini yang kuberikan, itu tidak akan bermanfaat untuk dia, malah membahayakannya. Maka aku kasih B ini saja, karena ada lebih tepat, lebih pas dia ketika aku kasih yang B ini. Itu sama Allah juga dengan kita, itu pasti memberikan sesuatu itu yang terbaik untuk kita. Allah berjanji akan menjawab, membalas setiap doa kita, tapi Allah tidak pernah berjanji terhadap jenis yang akan diberikan Allah kepada kita dan kapan waktunya permintaan kita itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana astajib lakum di sini itu tetap Allah balas kita, tapi dua ini, pertama jenisnya tetap Allah yang menentukan, yang kedua waktunya juga tetap Allah yang menentukan. Ketika kita berbicara doa, kita hubungkan kepada kalam hikmah yang ke-6 ini. Ketika kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya apa yang kita minta kepada Allah itu sudah ada objeknya. Dari Lauhil Mahfuz sampai sudah disiapkan oleh Allah. Bahwa rezeki si ini, suatu saat si ini akan minta ini, pada bulan ini, tahun ini dia akan minta ini. Barangnya sudah ada di Allah, hanya kita doa itu bagian dari ikhtiar seperti apa yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sebetulnya barangnya sudah ada, Pak. Doa yang langsung dijawab Allah ataupun doa yang masih ditunda oleh Allah, semuanya itu ada faedah, ada manfaatnya. Kalau ulama dulu ketika berdoa kepada Allah, mereka itu berterima kasihnya sekali saja, maratan wahidatan, bersyukurnya sekali kepada Allah. Tapi ketika dia berdoa kemudian doanya ditunda oleh Allah, maka dia bersyukurnya, berterima kasihnya kepada Allah itu dengan banyak berterima kasih. Kenapa bisa begitu? Karena setiap doa yang kita lakukan, selama doa itu yang kita minta kepada Allah dan Allah menunda doa-doa itu, selama itu juga kita dapat transferan pahala dari Allah Subhanahu ta'ala. Sampai minta nih hari malam ini pada Allah berdoa, ya Allah, Allah magdi duyuni misalnya, ya Allah tolong ya Allah beri kemampuan aku untuk dapat melunasi hutang-hutangku ya Allah. Doa kita kepada Allah malam ini. Tapi besok belum dikabul Allah, lusa belum dikabul, minggu depan belum dikabul, bulan depan, tahun depan belum dikabul Allah. Kita belum mampu untuk melunasi hutang yang kita minta, yang kita doa malam ini. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat selama dari kita berdoa itu sampai nanti kita dapat melunasi hutang kita, itu semua mengalir pahala dari Allah Subhanahu. Jadi masa menunggu kita dari kabulnya doa itu adalah ladang pahala bagi kita. Nah ini Pak maksudnya dari Imam Ibnu Athaillah di dalam kalam hikmah yang ke-6 ini. Jadi terkait persoalan doa ini, maka ketika orang berdoa itu tentu ada syarat-syaratnya. Segala sesuatu itu pasti ada syarat dan rukun. Yang banyak itu manusia itu terlalu tergesa-gesa kadang. Yang banyak itu manusia itu lebih merasa bahwa apa yang ia inginkan, apa yang ia kehendaki itu yang lebih baik dibanding apa yang Allah kehendaki. Sehingga terkadang orang itu ketika apa yang ia minta tidak langsung Allah jawab, kemudian orang itu putus asa. Maka keputusasaan itu, kata Imam Ibnu Athaillah, itu adalah kerugian besar bagi kita.
Tak boleh kita berputus asa karena tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah. Hanya pemberian itu sesuai yang kita butuhkan. Nah itu tak boleh kita itu berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, minta tolong. Dia suka pada seorang perempuan. Jadi minta doakan kepada Rasulullah. Ya Rasul, tolong doakan, saya suka kepada perempuan ini nih. Apa kata Rasulullah? Fulan, seandainya aku berdoa sekalipun, bahkan manusia dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat berdoa untukmu agar engkau Allah jodohkan dengan perempuan ini, tapi ketika takdir di Lauhil Mahfuz itu engkau tidak berjodoh dengannya, itu tidak akan pernah berjodoh. Kalau kamu berdoa ingin jodoh kepada Allah, Allah telah siapkan jodoh itu. Tetapi ketika engkau berdoa, engkau ingin jodohnya dengan si A atau si B, maka itu yang berperan adalah nafsumu, kata Rasulullah. Jadi kalau kita menginginkan seseorang, misalnya perempuan, agar jodoh dengan kita si A misalnya, itu kata Imam Ibnu Athaillah itu nafsu, Pak. Kalau kita minta ke Allah, minta jodoh, nah, itu yang benar doa itu. Tapi kalau kita yang menentukan, itu salah, tak benar di dalam agama ini. Karena kita maksa pakai apapun, tak akan pernah terjadi, percuma. Maka kita dianjurkan itu berdoa yang benar. Doa yang akan menjadi ibadah kepada kita itu adalah doa-doa yang memenuhi syarat-syaratnya. Sama dengan kita sholat. Sampai sholat, tapi syarat-syaratnya tak dipenuhi, ya tak akan diterima sholatnya, Pak. Sholat tapi tak berwudu misalnya. Sholat tapi pakaian yang dipakai pakaian najis, ya tak diterima oleh Allah karena syaratnya tidak cukup. Sama kita juga berdoa kepada Allah, maka ada syarat-syaratnya. Ketika syarat-syarat itu terpenuhi, baru kalau kita berdoa kepada Allah langsung dikabul oleh Allah doa kita misalnya, ataupun tidak langsung dikabul. Kalau tak langsung dikabul, doa kita itu akan mengalir pahala-pahala kepada kita. Maka syarat-syarat doa itu harus kita penuhi. Apa syarat-syarat doa itu agar doa itu diterima oleh Allah, kalaupun tak langsung dikabul oleh Allah, tapi menjadi nilai ibadah bagi kita? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin malam ini kita cukup sampai di sini saja, sedikit saja. Saya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.